Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan chapter 18 tentang revenue recognition. Di sini ada preview dari chapter 18, di mana revenue recognition itu terdiri ada fundamental of revenue recognition, adanya the five step process, adanya accounting for revenue record issue, dan adanya presentation and disclosure. Nah, untuk fundamental itu dia terdiri dari background, new revenue, adanya overview of five step, adanya extend example of five step process. Untuk the five step prosesnya itu dia yang pertama ada identifikasi the sama customer, itu yang step pertama. Untuk yang step kedua itu dia mengidentifikasi spirit performance obligasi. Yang ketiga itu kita disuruh determining the transaksi price. Yang keempat itu mengalokasikan transaksi price ke performance. Dan yang kelima itu adanya revenue atau ke performance obligasinya. Sedangkan accounting for revenue-nya itu kita disuruh sales returns and allowance, adanya bill and hold, terus adanya principal again relative, adanya consignments, adanya warrants, adanya non revenue, dan yang terakhir itu presentation and disclosure. Itu kita disuruh mempresentasikan dan nge-disclosure-nya. Next. Fundamental of revenue recognition. Background-nya itu IASB telah menerbitkan standar yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dengan nama Revenue from Contract with Customer. Di Indonesia, PSAK Pasal 72 Pendapatan Kontrak Pelanggan. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Standar pengakuan pendapatan yang baru itu pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi asset liability approach. Jadi akun pendapatan itu didasarkan pada aset atau liabilitas yang ditimbulkan dari kontrak pelanggan. Perusahaan menganalisis kontrak pelanggan karena kontrak mengakibatkan transaksi pendapatan. Yaitu ada kontrak mengindikasikan syarat transaksi dan kontrak menentukan pengukuran transaksi. Next. Dan yang terakhir ada kontrak menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi. Selanjutnya di sini ada standar pengakuan pendapatan. Di sini ada ilustrasi yaitu konsep pengakuan pendapatan. Di sini adanya key objektif, adanya 5 step process for revenue, dan adanya revenue recording principle.
dia di sini mempromise obligasi secara secara spesifik. Nah, untuk five step-nya ini, dia ada 5. Yang pertama itu kita disuruh identifikasi kontak sama customer. Nah, kode itu mengidentifikasi performance obligasi. Yang ketiga itu kita disuruh determinan setiap transaksi. Yang keempat ada allocation the transaksi price ke dalam performance obligasi. Yang kelima itu ada records revenue, bagaimana obligasi itu bisa bisa aktif. Next. Lima tahap proses pengakuan pendapatan. Asumsikan Airbus FRA Corporation menandatangani kontrak untuk menjual pesawat kepada Cathay Pacific Airlines (KPG) dengan harga kontrak 100 juta euro. Jadi yang pertama itu step satunya mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak yang menghasilkan hak dan kewajiban yang mengikat. Dalam kasus ini, kontrak mengikat Airbus untuk mendeliver pesawat kepada Cathay Pacific. Terus yang step 2-nya, mengidentifikasi spirit performance obligation. Airbus memiliki performance obligation mendeliver pesawat kepada Cathay Pacific. Jika dalam kontrak disepakati, Airbus juga akan melakukan perawatan pesawat, maka performance obligation Airbus harus dicatat untuk kesepakatan ini. Lalu step yang ketiga itu tentukan harga transaksi. Dari harga transaksi ini adalah jumlah yang diharapkan akan diterima dari pelanggan. Dalam kasus ini, harga transaksi itu ditentukan 100 million. 100 million euro. Lalu yang selanjutnya step 4 itu mengalokasikan harga transaksi kepada sebagian kewajiban yang dilaksanakan. Dalam kasus ini, Airbus hanya memiliki performance obligation, yaitu mendeliver pesawat kepada Cathay Pacific. Next. Di sini ada 5 tahap proses pengakuan pendapatan. Untuk yang step 5 itu tentang pengakuan pendapatan ketika spirit performance obligasi itu dipenuhi. Contohnya ada soal dari Airbus mengakui pendapatannya 100 euro dalam penjualan pesawat ketika performance obligasi mendelivery pesawat kepada Cathay Pacific sudah dipenuhi. Next. Extend example of five-step process. Identifikasi kontrak dengan pelanggan step 1. Diasumsikan Taylor Engler memesan 1 cangkir black coffee dengan harga $3 dari Bean. Taylor membayar 3 kepada barista Bean, kemudian barista memberikan 1 cangkir kopi kepada Taylor. Question: berapa revenue atau pendapatan yang diakui Bean dalam transaksi ini? Step yang pertama itu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. 1. Kontrak memiliki substansi komersial. Itu Tyler menyerahkan uang untuk membeli kopi. Lalu yang kedua itu kesepakatan dalam kontrak. Tyler membeli kopi dan Bean menjual kopi. Yang ketiga, identifikasi hak kedua belah pihak. Di sini Tyler berhak atas kopi dan Bean berhak menerima uang sebesar $3. Yang keempat, perusahaan dapat mengidentifikasi syarat pendapatan.
syarat pembayaran. Yang kelima, terdapat kemungkinan besar perusahaan menagih pembayaran. Jadi pada kesimpulannya ini, Ben dan Tyler memiliki kontrak yang valid. Next. Selanjutnya itu ada sample of five step process. Untuk yang step kedua itu kita disuruh mengidentifikasikan separates dari performance obligasi. Yaitu Ben memiliki performance obligasi menyerahkan kopi kepada Tyler. Untuk yang step ketiga, dia mengidentifikasi harga transaksi atau kontrak. Untuk harga kopinya itu sebesar $3, itu tidak ada diskon. Next. Extend yang step 4-nya alokasi harga perolehan ke separate performance obligation. Untuk contoh di atas, BIN hanya memiliki satu performance obligation, jadi tidak dibutuhkan alokasi. Kemudian, pengakuan pendapatan ketika step performance obligasi dipenuhi. BIN memenuhi performance obligation ketika Tyler menerima secangkir kopi. BIN harus mengakui pendapatan $3 dari transaksi ini ketika Tyler menerima secangkir kopi. Selanjutnya, identifikasi separate performance obligation. Itu step 2. Beberapa hari kemudian, Tyler memesan secangkir kopi seharga $3 dan 2 potong roti burger seharga $5. Barista menyiapkan 2 produk yang dipesan tersebut dan Tyler membayar $8. Maka untuk pertanyaannya itu, berapa pendapatan yang diakui Bin dalam menjual penjualan dua item produk di atas? Next. Selanjutnya itu ada yang sampel dari 5 step proses. Yang pertama itu mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan, yaitu kontrak dinyatakan valid apabila 5 kondisi atau kriteria kontrak dipenuhi. Untuk step yang kedua itu dia mengidentifikasi performance obligasi. Bin harus menemukan apakah penjualan secangkir kopi dan 2 potong roti bagel tersebut adalah satu atau 2 performance obligasi. Step 2, identifikasi separate performance obligation. Multiple performance obligation terjadi ketika 2 kondisi terpenuhi. Yang pertama, BIN harus menyediakan 2 jenis produk atau service. Yang kedua, produk BIN berdasarkan kontrak dinyatakan berbeda atau distinct apabila performance obligation 1 tidak saling berkaitan, 2 tidak saling bergantung satu dengan yang lain. Terus notes-nya, BIN memiliki 2 performance obligation. Step 3-nya itu penentuan harga transaksi. Jadi harga transaksinya itu $8 dikali 3 ditambah 5. Lalu step 4-nya itu alokasi harga transaksi ke separate performance obligasi. Ben memiliki 2 performance obligation. Yang pertama itu setiap obligation berbeda dan tidak saling berhubungan, jadi tidak perlu dialokasikan. Lalu yang kedua, penjualan kopi dicatat $3 dan penjualan roti bagel itu sebesar $5. Next.
Selanjutnya ada step yang kelima, yaitu pengakuan pendapatan ketika step performance obligasi itu dipenuhi. Yaitu Ben memenuhi kedua performance obligasi ketika kopi dan roti bagel itu diserahkan kepada Tyler. Ben mengakui bahwa pendapatan sebesar $8 itu dapat dari $3 ditambah dengan $5. Ketika Tyler menerima kopi dan Penentuan harga transaksi step 3. BIN mendorong penjualan produk Smoke Jumper Coffee pada setiap hari Rabu. Biasanya penjualan dilakukan dengan harga $10 per kemasan. Tetapi khusus untuk hari Rabu diberi diskon $1. Dengan demikian harga diskon menjadi $9. Tyler membeli Smoke Jumper Coffee pada hari Rabu dan membayar $9. Question. Berapa pendapatan yang diakui dalam transaksi ini? Eh, Step yang pertama itu mengidentifikasi kontak dengan pelanggan. Pada kasus ini kontraknya dikatakan valid apabila memenuhi 5 kriteria kontrak. Lalu step kedua, identifikasi separate performance obligation. BIN memiliki performance obligation untuk menyediakan smoke jumper coffee kepada Tyler. Next. Untuk yang step ketiga yaitu penentuan harga transaksi. Di tersebut ada harga transaksi sebesar $9. Untuk step keempat, mengalokasikan harga ke performance obligasi. Dia hanya terdapat satu obligasi, jadi tidak diperlukan alokasi. Yang kelima, ada pengakuan pendapatan ketika obligasi dipenuhi. BIN memenuhi performance obligasi. BIN mengakui pendapatannya $9 revenue ketika Taylor menerima smoke jumper coffee beans. Alokasi harga transaksi ke Standard Performance Obligation Step 4. Harga transaksi dialokasikan pada Standard Performance Obligation berdasarkan harga jual relatif. BIN menawarkan kepada pelanggan diskon harga 2% dalam pembelian secangkir kopi. Jika pelanggan membeli satu kemasan kopi premium motor mocha beans, normalnya dijual dengan harga $12. Harga secangkir kopi $3. Question. Berapa pendapatan yang harus diakui BIN dalam penjualan dua item barang tersebut? Step 1, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontraknya dikatakan valid apabila memenuhi 2 kriteria kontrak. Step 2, mengidentifikasi separate performance obligation. Satu kemasan motor mocha beans dan secangkir kopi dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Next. Ini ada step ketiga yaitu penentuan harga transaksi. Terdapat harga transaksi $13 itu dapat dari $12 ditambah dengan $1. Untuk yang step keempat, mengalokasikan harga transaksi kepada performance obligasi.
yaitu BEN mengalokasikan harga transaksi kedua promise obligasi dengan cara sebagai berikut. Next. Step 4, alokasi harga transaksi kepada Spared Performance Obligation. BIN mengalokasikan harga transaksi sebagai berikut. Jadi di sini produknya ada BINS 1B, standalone selling price-nya awalnya itu $12, terus persentasenya 80% dari $12 dibagi 15. Jadinya persentasenya $13 dikali 80% jadinya 10.040. Large cup of coffee standalone selling price-nya 3, persentasenya 3 dibagi 15 jadi 20%. Terus persentasenya $13 dikali 20% jadinya 2,60. Terus di total standalone selling price-nya jadinya 15, persentasenya 100, persentasenya yang ininya $13. Harga secangkir harga transaksi $13 dialokasikan jadi 10.40 ke motor mocha beans dan 2,60 ke secangkir kopi. Lalu step yang terakhir, step 5 itu pengakuan pendapatan ketika performance obligation dipenuhi. Ben di sini memenuhi kedua performance obligation ketika dua produk tersebut diserahkan kepada Tyler. Maka di sini Ben mengakui pendapatan penjualan motor mocha beans sebesar $10,40 dan pendapatan dari penjualan secangkir kopi sebesar $2,6. Next. Di sini kita disuruh mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan pada step pertama, yaitu kontrak. Dia yang adanya perjanjian dua pihak atau lebih yang menghasilkan hak dan kewajiban yang mengikat. Terus juga dia terdapat dalam bentuk tertulis, tidak tertulis, atau kelaziman praktik bisnis. Akuntansi yang pertama, pendapatan tidak dapat diakui jika tidak ada kontrak. 2. Perusahaan memperoleh hak untuk menerima imbalan dan memiliki kewajiban menyerahkan barang atau jasa. 3. Hak akan menimbulkan aset dan kewajiban akan menimbulkan liabilitas. 4. Perusahaan tidak akan mengakui aset atau liabilitas sampai kedua pihak menyelesaikan kewajiban sesuai kontrak. Di sini ada contract with customer step 1. Kontrak dengan pengakuan pendapatan. Faktanya pada 1 Maret 2019, Marga Company menandatangani kontrak untuk mentransfer barang dagangan kepada Sunyon pada 31 Juli 2019. Dalam kontrak disepakati bahwa Sunyon harus membayar $5.000 pada Agustus 2019. Beban pokok penjualan barang dagangannya itu sebesar $3.000, maka Margo mendelivery barang pada Juli 31, 2019. Pertanyaannya itu bagaimana ayat jurnal pencatatan yang dilakukan Margo Company berkaitan dengan kontrak 2019. Maka pada Juli 31, 2019-nya itu piutang dagang di debit sebesar 5.000 pada penjualan. Lalu yang keduanya ada BPP sebesar 3.000 dan di kredit ada persediaan sebesar 3.000. Next.
Selanjutnya ini ada kontrak dan pengakuan pendapatan, yaitu dari pada tanggal 1 Maret 2019, Margo Company dia menandatangani kontrak untuk mentransfer barang dagang kepada Sonyo pada tanggal 31 Juli 2019. Dalam kontrak disepakati bahwa Sonyo harus membayar $5.000 pada Agustus tanggal 31 2019. Beban pokok penjualan dagangannya itu $3.000. Margo mendelivery barang pada 31 Juli 2019. Di sini disuruh bagaimana ayat jurnal pencatatan yang dilakukan Marga Company berkaitan dengan kontrak 2019. Yaitu adanya cash sebesar $5.000 dan piutang dagang sebesar $5.000. Step 2. Syarat performance obligation adalah janji atau kewajiban untuk menyelesaikan atau menyediakan produk atau jasa yang berbeda pada pelanggan. Produk atau jasa dikatakan berbeda satu, apabila pelanggan mendapatkan manfaat atau benefit yang berbeda dari produk atau jasa tersebut. Dua, apabila produk atau jasa yang berbeda tersebut bersifat tidak saling tergantung. Di sini ada ilustrasi Tata Motor melakukan penjualan mobil melalui Marquardt Auto Dealers dengan harga yang termasuk di dalamnya jasa telematic service untuk tujuan navigasi dan remote diagnostics selama 6 bulan. Jasa ini biasanya dijual dengan basis fee per bulan. Setelah 6 bulan, pelanggan dapat memperbarui jasa ini dengan biaya langganan per bulan. Kasus di atas dapat disimpulkan bahwa Tata Motor menjual dua produk yang berbeda, mobil dan jasa telematic service. Karena dua produk tersebut berbeda, maka dapat dijual juga dengan terpisah dan tidak saling tergantung atau not interdependent. Next. Selanjutnya ada ilustrasi dari Softtouch, itu sebuah perusahaan software menjual lisensi kepada Lopex Company. Berkaitan dengan penjualan tersebut, Soft memberikan jasa konsultasi customer informasi teknologi kepada Lopez dengan total harga kontrak $600.000. Dalam kasus ini, Soft harus memberikan jasa konsultasi secara terintegrasi dengan pembelian lisensi tersebut. Apakah kontrak di atas itu menghasilkan single atau separe obligasi? Lisensi dan jasa konsultasi adalah produk yang berbeda, tetapi saling bergantung atau berkaitan. Jadi harus diakui sebagai satu performance obligasi. Harga transaksi. 1. Imbal yang diharapkan akan diterima dari pelanggan. 2. Dalam kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju dengan jumlah yang tetap atau pasti. 3. Dalam kontrak tertentu perusahaan memperhitungkan time value of money. Selanjutnya ada time value of money. Ini ada extended payment terms.
ada pada tanggal 1 Juli 2019, SEC Company menjual barang pada Grand Company dengan harga 900.000 dan Grand menerbitkan wesel 4 tahun tanpa bunga dengan nilai nominal 1.416.163. Barang dagangan tersebut memiliki harga perolehan 590. Maka pertanyaannya itu yang A, berapa pendapatan yang diakui atau dicatat as company pada 1 Juli 2019. Lalu yang B, berapa pendapatan yang disajikan atau dilaporkan pada Desember 31 2019. Maka untuk angka pencatatan pada 1 Juli 2019 ada piutang dagang sebesar 900.000 pada penjualan sebesar 900.000. Lalu di debit juga ada BPP sebesar 590.000 dan di kredit ada persediaan barang dagang. Next. Nextnya itu pada Desember 31 pada pencatatan pendapatan bunga pada 31 Desember 2019. Ada piutang wesel 54.000 dan pendapatan bunga juga 54.000 dari 12% dikali 1,5 dikali 9.000. Next. Di sini ada allocation transaksi price to performance obligasi yang step keempat, di mana didasarkan pada nilai wajar relatif dan pengukuran terbaik didasarkan pada harga jual produk jasa. Next. Multiple Performance Obligation. Baik. Hagler Company adalah pemasok peralatan dalam industri konstruksi. Produk yang dijual handlers bervariasi dari skala kecil sampai skala besar. Produk yang dijual handler termasuk di dalamnya fasilitas instalasi dengan harga jual bervariasi mulai dari $600.000 sampai dengan $4 juta. Handler memiliki perjanjian dengan Chai Company sebagai berikut. Chai membeli peralatan dengan harga $2 juta, termasuk di dalamnya fasilitas instalasi peralatan dan training pegawai. Jasa instalasi peralatan biasa dilakukan oleh karyawan Chai sendiri atau dilakukan oleh perusahaan lain. Jasa instalasi diestimasi senilai $20.000. Next. Nextnya handler juga memiliki perjanjian dengan Chai Company, yaitu pelatihan atau training pegawai yang apabila dilaksanakan terpisah diestimasi membutuhkan biaya sebesar $50.000. Chai juga harus membayar kepada handler sebesar $2 juta dalam rangka delivery dan instalasi peralatan. Handler juga harus mendeliver peralatan pada 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasi pada 1 November 2019. Training pegawai akan dilaksanakan selama 1 tahun, masa manfaat peralatannya itu selama 10 tahun. Next. Di sini kita disuruh performance obligasi untuk tujuan akuntansi dari penjualan peralatan tersebut. Tujuan utama Helder itu adalah menjual barang, jasa lainnya adalah instalasi dan training pegawai di mana jasa ini biasa dilakukan oleh pihak lain. Jadi ketiga hal tersebut di atas adalah promise dari obligasi. Question B. Bagaimanakah alokasi harga transaksi ke Expected Performance Obligation?
Alokasi total pendapatan itu 2 juta dolar adalah sebagai berikut. Peralatan itu 2 juta dibagi 2 juta 70 dikali 2 juta. Jadinya 1.932.367 dolar. Installation-nya 20.000 dibagi 2 juta 70 dikali 2 juta jadinya 19.324. Terus training 50.000 dibagi 2 juta 70 dikali 2 juta jadinya 48.309. Maka pencatatan oleh 1 November 2019 yaitu di debit ada cash sebesar 2 juta dan di kredit ada pendapatan jasa installation sebesar 19.324, lalu pendapatan jasa diterima di muka sebesar 48.309 dan penjualan sebesar 1.932.367. Next. Jika diasumsikan bahwa BPP itu peralatannya itu sebesar 1.500.000 dolar, maka ayat jurnal untuk mencatatkan BPP November tanggal 1 November 2019, di mana BPP itu tempatkan di debit sebesar 1.500.000 dolar dan persediaan barang dagang sebelah kanan itu 1.500.000 dolar. Maka Helder mengakui pendapatannya dari penjualan ketika instalasi peralatan sudah dilaksanakan, yaitu pada 1 November 2019. Handler mengambil pendapatan dari pelatihan atau training pegawai berdasarkan structural basis yang dimulai November 1, 2019 atau 48.309 dibagi 12 jadinya 4.026 per bulan selama 1 tahun. Ayat jurnal untuk mengakui pendapatan dari pelatihan atau training pegawai selama 2 bulan pada Desember 31, 2019 yaitu debitnya pendapatan jasa training diterima di muka sebesar 8.052 terus sama pendapatan jasa training sebesar 8.052. Selanjutnya ada recognizing revenue when or as each performance obligation is satisfied. Pada step 5. Perusahaan dikatakan akan melaksanakan performance obligasi ketika pelanggan memperoleh atau mendapatkan pengendalian atas barang atau jasa. Perpindahan pengendalian kepada pelanggan terjadi jika perusahaan berhak atas pembayaran, perusahaan telah mentransfer hak kepemilikan, perusahaan telah mentransfer aset secara fisik, pelanggan menanggung resiko atas kepemilikan, dan pelanggan telah menerima aset. Next. Selanjutnya itu ada penjualan pengakuan pendapatan. Yang pertama itu ada penjualan dengan hak retur, yang kedua itu ada penjualan dengan perjanjian membeli kembali, atau yang ketiga itu bill and hold, yang keempat itu ada yang hubungan principal agent, dan yang kelima itu ada konsiasi atau consignment, yang keenam itu ada garansi atau warranty. Next. Nah, kreditor biasanya diberikan untuk barang yang sudah dijual dengan berbagai macam sebab. Perusahaan yang melakukan kreditor akan menerima kombinasi dari berbagai hal berikut.
1. Pengembalian dana penuh atau sebagian. 2. Pengurangan jumlah yang harus dibayar. 3. Ditukar dengan produk yang lain. Nextnya di sini ada credit sales with returns allowance. Ada contoh ilustrasinya. Pada tanggal 12 Januari 2019, Faden NV menjual 100 buah kamera dengan harga satuannya itu 100 euro kepada Amaya SA. Faden memperkenalkan Amaya melakukan retur kamera apabila barang dalam keadaan rusak terhitung 45 hari dari pembelian. Harga perolehan kameranya itu satuannya sebesar 60 euro. Vanden mengestimasi bahwa 3 buah kamera akan diretur, 2 biaya untuk memperbaiki tidak material, 3 barang yang diretur diharapkan akan dijual kembali dengan keuntungan. Maka ayat jurnal untuk mencatat penjualan kameranya itu ada piutang dagang sebesar 10.000 dan pada penjualan sebesar 10.000. 10.000 itu dari 100 euro 100 buah kamera dikali harga satuannya sebesar 100 dolar 100 euro. Lalu ada di debit ada BPP sebesar 6.000, pada kredit persediaan sebesar 6.000. Ini juga sama dari 100 buah kamera dikali dengan 60 euro. Next. Saya Crystal return allowance pada Januari, Amaya melakukan returns 2 buah kamera. Pada tanggal 31 Januari, Vanden menyajikan laporan keuangan dan mengestimasikan bahwa hanya terdapat 1 kamera yang akan di-return. Untuk mencatat transaksi pada tanggal 24 Januari 2019, yaitu return penjualan sebesar 200 itu dapat dari piutang dagang 2 dikali dengan 100 euro. Maka itu dapat 200. Lalu persediaan barang itu BPP 2 dikali 60 euro. Maka persediaan barang itu sebesar 120 dan BPP itu sebesar 120. Perusahaan mentransfer aset kepada pelanggan tetapi memiliki kewajiban atau hak tanpa syarat untuk membeli kembali aset di waktu yang ada. Jika kewajiban atau hak membeli kembali dengan harga lebih tinggi atau sama dengan harga jual, transaksi tersebut sebenarnya adalah transaksi pembiayaan. Selanjutnya ada repurchase agreements, perjanjian membeli kembali, yaitu ada contoh soal di sini. Morgan Ltd, sebuah dealer alat berat, menjual alat berat sebesar pada 1 Januari 2019 kepada Line Company dengan harga 100.000 euro. Disepakati bahwa Morgan akan membeli kembali peralatan tersebut tanpa syarat pada 31 Desember 2020 dengan harga 121.000 euro. Maka pertanyaannya, bagaimanakah Morgan Inc. mencatat transaksi ini? Diasumsikan tingkat bunga yang disepakati dalam perjanjian ini 10%, maka Morgan Inc. akan mencatat transaksi pembiayaan pada 1 Januari 2019. Next. Ya, seperti berikut. Cash pada kewajiban kepada Land Company sebesar 100.000 dolar. Next.
Sumpah. Selanjutnya itu ada bagaimana Morgan mencatat transaksi ini, yaitu Morgan mencatat bunga pada 31 Desember, yaitu adanya beban bunga sebesar 10.000, ada kewajiban kepada dan konstruksi itu 100.000 dikali dengan 10%, itu dapat 10.000. Morgan juga mencatat bunga dan penyelesaian wajib kepada lem pada 31 Desember 2020. Untuk mencari bunga itu dari 110 dikali dengan 10%, maka dapat beban bunga sebesar 11.000 dan kewajiban kepada lain itu dapat 11.000. Untuk mencari kewajiban kepada lain konstruksi yaitu 100 euro ditambah dengan 10.000 euro ditambah dengan 11.000 euro. Nah, maka kewajibannya itu sebesar 121 euro dan cashnya itu sebesar 121. Bill and hold arrangement, sebuah kontrak di mana entitas melakukan billing atau menagih kepada pelanggan untuk penjualan barang, tetapi entitas menahan penyerahan barang sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya ada bill and hold arrangement. Di sini ada contoh soal juga, ada Butler AS menjual tungku api dengan harga 450.000. Cost-nya itu sebesar 280.000 pada 1 Maret 2019 kepada Baristo. Dalam perjanjian yang disepakati, Baristo meminta kepada Butler untuk menahan tungku api tersebut sampai dengan lokasi kafe. Lalu pertanyaannya itu, kapan Butler mengakui pendapatan dari penjualan tungku api dalam perjanjian Bill and Hold ini? Sini Butler akan mengakui pendapatan pada saat performance obligation untuk mentransfer produknya itu dipenuhi. Jadi oleh karena itu diperlukan evaluasi kapan barista memperoleh pengendalian terhadap barang tersebut. Next. Di sini Baristo dia memiliki pengendalian terhadap produk yang dibeli dengan perjanjian Bill and Hold apabila memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama itu alasan perjanjian harus mendasar. Yang kedua, produk harus dapat diidentifikasi sebagai milik Baristo. Yang ketiga, produk dalam keadaan siap antar kepada Baristo. Yang terakhir, Butter tidak dapat menggunakan atau menjual produk tersebut kepada pelanggan lain. Jika kriteria tersebut di atas terpenuhi, maka pengakuan pendapatan dapat dilakukan. Question, kapan Butler mengakui pendapatan dari penjualan tungku dalam perjanjian Bill and Hold ini? Maret 1, 2019. Butler mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Di debitnya ada piutang dagang sebesar 450.000, terus penjualan kreditnya 450.000, terus BPP pada persediaan sebesar 280.000. Selanjutnya ada principal agent relationship.
Prinsipal di sini memiliki performance obligation menyerahkan produk atau menyelesaikan jasa kepada pelanggan. Di sini selanjutnya agen memiliki performance obligation untuk membantu prinsipal menyerahkan produk atau jasa kepada pelanggan. Contohnya itu yang pertama ada private travel company memfasilitasi pemesanan cruise atau kapal pesiar regency cruise company kepada calon penumpang. Lalu contoh yang kedua itu ada Priceline USA itu sebagai agen memfasilitasi jasa persewaan mobil milik Hertz USA yang sebagai prinsipal. Di sini pendapatan agen adalah komisi penjualan yang diterima. Next. Selanjutnya ini ada consignment dari atau konsiasi. Yang pertama itu pabrikan mendeliver barang tetapi kepemilikan barang masih belum berpindah sampai dengan terjadinya penjualan. Selanjutnya konsignor pabrikan mengirimkan barang kepada sosi atau dealer yang akan bertindak agen menjual barang. Yang terakhir itu konsignor, sedangkan untuk konsignor akan memperoleh komisi. By the end of the period, best value has sold 2/3 of the consignment merchandise, 40.000 euro cash. Net best value notifies Nelba of the sale retains of 10% commission and reminds the cash due Nelba. Goes question. What are the journal entries that the consignor Nelba and the consignor best value make to record this transaction? Solutionnya di debitnya itu inventory pada finished good inventory sebesar 36.000. Pertanyaan selanjutnya itu what are the journal entries that the consignor atau Nelba at the consignor best value make to record this transaction? Maka untuk payment of freight cost consignornya itu di debit ada inventory sebesar 3.000, di Nelba sebagai konsignornya itu inventory sebesar 3.750, cash sebesar 3.750. Untuk journal entry pada best value of stories-nya itu no entry. Lalu pada payment of advertising by consignor itu di Nelba sebagai konsignornya itu no entry until notified. Pada best value stores sebagai consignees itu ada receivable from konsignornya sebesar 2.250, pada cash sebesar 2.250 juga. Next.
Selanjutnya ada dari sel, itu contoh soal dari Nelba Manufacturing Ship, yaitu dia ada costing itu 36.000 euro, dan dia membayar freight cost-nya itu 3.750, best value-nya 2.250 euro, dan lalu konsiden merchandise-nya itu sebesar 40.000 euro itu secara cash. Dia juga dapat bell value Nelba sales-nya. Return-nya itu sebesar 10% komisi. Dan that means the cash duit Nelba. Di sini kita disuruh merecord sebuah transaksi. Yaitu yang pertama itu Nelba konsignor dan konsigna. Di sini sale of consignor yaitu dia no entry until itu case itu sebesar 40.000 euro, dan payable-nya itu sebesar 40.000 euro. Untuk notifikasi sales dan expense-nya itu case-nya itu sebesar 33.750. Everything expense-nya itu sebesar 2.250. Komisi expense-nya itu 4.000. Dan revenue from sales-nya itu 40.000 euro. Lalu ada payable receivable from consignor itu 40.000, dan consignor itu 2.250. Komisi revenue itu 4.000, dan cash itu 33.750. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.